Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini merupakan video penjelasan untuk mata kuliah Manajemen Produksi pertemuan kedua bagian pertama. Dalam pertemuan kali ini, kita akan bahas dulu tentang konsep dasar peramalan. Mengapa peramalan itu sangat penting dalam manajemen produksi maupun dalam proses logistik secara keseluruhan. Setelah itu, baru kita akan masuk ke metode-metode apa saja yang dapat digunakan dalam melakukan peramalan. Pertama-tama, kita akan coba bahas dulu mengenai gambar yang sudah kita tampilkan di minggu yang lalu. Di sini Anda dapat lihat ada sebuah perusahaan manufaktur. Perusahaan ini memproduksi senter. Ketika perusahaan ini memproduksi senter, perusahaan perlu untuk menentukan berapa banyak senter yang harus dia produksi pada periode tersebut. Apakah dia harus buat 100.000, ataukah harus buat 150.000, atau dia harus 200.000 yang dia buat dalam bulan itu. Kenapa penentuan ini sangat penting? Karena jumlah kuantitas barang yang akan dibuat ini akan berpengaruh kepada berapa banyak sih raw material yang harus dibeli oleh perusahaan. Sehingga nanti dia punya bahan baku yang akan dirakit untuk menjadi senter. Kalau kita lihat misalnya ini kita breakdown, si senter ini dia butuh ada lensanya, kemudian ada lampu LED-nya, kemudian dia ada casing. Ada beberapa per, kemudian juga ada beberapa komponen-komponen yang diperlukan untuk membuat senter ini. Sebelum kita masuk ke sini, kita coba lagi balik ke alur logistik. Kalau Anda sudah belajar manajemen logistik, Anda tahu bahwa prosesnya itu ada dari supplier. Supplier akan mengirimkan barang, raw material, kepada produksi atau kepada manufaktur, produsen. Produsen nanti dia akan mengelola bahan baku yang dikirimkan dari supplier menjadi finished good. Nanti finished good yang diproduksi oleh produsen akan dikirimkan ke distributor. Nanti distributor akan mengirimkan lagi ini melalui wholesaler. Kemudian dari wholesaler baru dia akan mengirimkan ke retail. Nah, dalam proses pengirimannya itu membutuhkan waktu. Katakan dari supplier mengirimkan barang ke produsen, itu katakan butuh waktu 1 bulan. Di produsen, ketika prosesnya sendiri, dia butuh 1 bulan. Ketika produsen selesai membuat barang, akan mengirimkan ke distributor, katakan butuh waktu 2 minggu. Kemudian kirim lagi ke wholesaler, butuh waktu 2 minggu untuk proses distributinya, sampai nanti barangnya baru diterima oleh retail. Permintaan barang, berapa jumlah senter yang dibutuhkan oleh konsumen itu adanya di retail. Katakan, misalnya pada bulan Maret, hari ini adalah bulan Maret, pada bulan Maret perusahaan ini harus menentukan berapa sih jumlah bahan baku yang dia harus beli ke supplier. Misalnya dia mau membeli lampu LED, berapa jumlah lampu LED yang harus dipesan pada saat itu. Kalau dia mengirimkan permintaan pada bulan Maret, artinya nanti produknya baru diterima oleh pabrik itu sekitar bulan April. Bulan April diproduksi, nanti baru diterima oleh distributor 2 minggu berikutnya, diterima oleh wholesaler 2 minggu berikutnya, berarti nanti baru diterima oleh retail itu sekitar bulan Juni. Artinya, pada bulan Maret, perusahaan harus melakukan pemesanan kepada supplier itu untuk memenuhi permintaannya konsumen di bulan Juni. Nah, masalahnya adalah datanya belum tersedia. Kita sekarang baru bulan Februari. Katakan perusahaan itu sudah punya data dari Januari 20 sampai Desember 2020. Dia punya data bulan Januari 2022, dia punya data bulan Februari 2002, tapi yang dia mau tentukan itu adalah berapa sih permintaan pada bulan Juni 2022. Karena dia harus menentukan dari bulan Maret nih, berapa jumlah barang yang harus dia produksi untuk memenuhi permintaan pada bulan Juni 2022. Datanya ada? Nggak ada. Kita nggak punya datanya. Kenapa? Karena belum tersedia. Datanya baru tersedia pada bulan Februari 2022. Bulan Juni belum terjadi. Kita nggak tahu. Padahal kita harus memproduksi sejumlah senter yang nanti ketika dijual itu akan laku dan memenuhi permintaan pada bulan Juni. Gimana caranya? Datanya nggak tersedia. Oleh sebab itu, ini yang kita lakukan. Bagaimana dengan data dari Januari 2020 sampai dengan Februari 2022, kita bisa memperkirakan apa yang terjadi pada bulan Juni 2022. Belum terjadi, tapi harus kita putuskan sekarang karena kita mau beli bahan baku. Nah, ini yang perlu kita pelajari dalam proses peramalan. Proses peramalan ini sangat penting karena kalau sampai peramalannya meleset, kesalahan pemesanan terjadi dalam bulan Maret, nanti di bulan Juni permintaan bisa jadi tidak terpenuhi.
Kemudian kita harus tahu dulu, peramalan itu apa sih? Secara definisi, peramalan merupakan suatu proses untuk memperkirakan kejadian di masa depan berdasarkan data masa lalu. Kita baru punya data dari Januari 2020 sampai Desember 2020, kita juga punya data dari Januari 2021 sampai Desember 2021, tapi untuk 2022 kita baru punya data Januari 2022 sampai Februari 2022. Sekarang bulan Maret, dia harus menentukan kira-kira kalau saya mau memenuhi permintaan di bulan Juni, berapa jumlah barang yang perlu dipenuhi. Kita perlu memperkirakan apa yang terjadi di bulan Juni 2022 berdasarkan data masa lalu yang kita punya ini. Caranya adalah data-data masa lalu ini, permintaan masa lalu ini kita olah secara sistematis, secara matematis dengan metode-metode tertentu untuk memperkirakan kira-kira apa yang akan terjadi di waktu yang akan datang. Kalau Juni berarti Maret, April, Mei, Juni, 4 bulan yang akan datang. Nanti, hasil dari peramalan ini akan menjadi dasar dari seluruh kegiatan perancangan produksi. Nanti hasil dari peramalan kita akan menentukan bagaimana jadwal induk produksinya, kemudian bagaimana kita menentukan MRP-nya, berapa jumlah barang yang akan dibeli pada tiap periode, sampai nanti masuk ke proses produksi. Oleh karena itu, peramalan menjadi dasar yang sangat penting untuk apakah perusahaan berhasil memenuhi permintaan atau tidak. Yang penting di sini adalah forecast itu bukan menduga, bukan mendebak, bukan tebak-tebakan, tapi forecast merupakan suatu sistematis yang kita gunakan berdasarkan data dari masa lalu. Kenapa kita perlu melakukan peramalan? Karena satu hal yang pasti adalah masa depan, waktu yang akan datang, itu sifatnya nggak pasti. Sedangkan kita mau mendekati apa yang akan terjadi supaya bisa mendapatkan keuntungan yang optimal. Setelah mengetahui ini, kita sekarang akan masuk ke karakteristik peramalan. Apa saja sih karakteristik peramalan? Hasil peramalan tidak selalu 100% bisa dengan benar memprediksi masa depan. Misalnya tadi di bulan Maret kita memprediksi bahwa pada bulan Juni permintaan center itu ada katakanlah 215.468 unit. Nah, ketika bulan Juni terjadi, biasanya hasilnya tidak tepat seperti ini. Kenapa? Karena tadi tidak ada yang pasti, agak meleset dikit angkanya, nggak persis sama dengan hasil peramalan. Kita hanya mencoba untuk melakukan pendekatan. Karena hasilnya tidak selalu 100% benar, maka metode peramalan yang baik akan dilengkapi dengan ukuran kesalahan. Biasanya nilainya plus minus atau nilainya dalam bentuk persentase. Untuk memudahkan antisipasi kalau terjadi hal yang berbeda dengan apa yang sudah diramalkan. Misalnya tadi kita mendapatkan hasil peramalan itu 215.468 plus minusnya katakanlah 10%. Berarti dia bisa 10% lebih rendah atau 10% lebih tinggi dari hasil yang diramalkan. Semakin kecil persentase dari tingkat kesalahannya, maka metode peramalan yang digunakan akan semakin baik. Kalau misalnya plus minusnya itu katakan 50%, artinya tingkat kesalahannya mencapai 50%. Ini bukan metode peramalan yang baik. Tapi ketika metode peramalan itu bisa mendapatkan hasil atau tingkat kesalahan di bawah 10%, maka ini dinyatakan bahwa hasil peramalan sudah cukup baik. Kemudian, tingkat ketepatan peramalan akan berkurang dengan rentang waktu yang panjang. Jadi, ketika metode peramalan ini digunakan untuk memperkirakan periode yang lebih dekat, misalkan 1 minggu ke depan, 2 minggu ke depan, 3 minggu ke depan, atau 1 bulan ke depan, itu akan jauh lebih baik dibandingkan kita memperkirakan apa yang akan terjadi 6 bulan ke depan, atau 1 tahun ke depan. Jadinya, akan lebih baik kalau kita melakukan peramalan pada waktu yang lebih pendek. Kemudian, hasil peramalan juga sebaiknya tidak mengabaikan informasi lain. Misalnya, kalau ada kita tadi lihat bahwa misalnya di bulan Juni ini katakanlah metode peramalan mengatakan bahwa kira-kira permintaannya ada 215.468 unit. Nah, ini kita tidak bisa hanya mendasarkan hasil peramalan berdasarkan perhitungan saja, tapi kita juga harus memperkirakan hal-hal lain. Misalnya, bulan Juni itu kan mau lebaran ya, atau mau bulan puasa. Sepertinya permintaan agak lebih tinggi nih. Jadi permintaannya kita buat lebih besar daripada hasil peramalan. Atau misalnya, sekitar bulan Juni ini kayaknya kita ada rencana untuk melakukan promosi, diskon 25%. Jadi sepertinya permintaan akan naik 25%. Nah, maka perlu disesuaikan juga metode peramalan
dengan informasi-informasi lain atau kondisi-kondisi lain yang dapat mempengaruhi tingkat permintaan. Lalu data peramalan ini dari mana? Kita memperoleh data peramalan tadi, kita mau memproduksi center. Data masa lalunya dapat dari mana? Data masa lalu kita bisa peroleh dari faktor eksternal dulu, faktor pasar. Misalnya dari data penjualan masa lalu. Di bagian penjualannya dia punya data lengkap. Kita juga dapat mempertimbangkan mengenai selera pasar, persepsi konsumen, ataupun demografi dari konsumen. Sedangkan faktor-faktor lain yang juga perlu dipertimbangkan dalam melakukan peramalan permintaan dari sisi internal produknya sendiri. Misalnya bagaimana daur hidup produknya. Kalau misalnya katakanlah handphone itu biasanya daur hidupnya pendek. Katakanlah cuma 1 sampai 1,5 tahun. Setelah itu, walaupun tingkat permintaannya tinggi, biasanya discontinue. Kenapa? Selera orang sudah bergeser lagi ke produk yang lebih baru. Kemudian dari sisi layanan, servisnya masih jalan nggak? Kualitas barang dan desain. Selain dari faktor internal, ada faktor eksternal juga yang dapat berpengaruh terhadap nilai peramalan permintaan. Misalnya terjadi inflasi, harga menjadi tinggi, kondisi ekonomi di sini, atau ada perubahan regulasi, faktor-faktor yang lain. Data-data ini nanti coba kita plotkan untuk melakukan peramalan yang lebih detail. Tapi untuk pertemuan kita kali ini, kita masih bahas untuk sumber data permintaan dari data penjualan masa lalu saja. Yang ini kita coba plotkan sehingga kita bisa lihat bagaimana pola datanya. Apakah dia meningkat, menurun, atau berfluktuasi. Bagaimana cara untuk melakukan peramalan? Ini ada beberapa metode peramalan yang dapat digunakan. Secara garis besar, kita bisa membagi metode peramalan ini ke dalam 2 kelompok besar, yaitu kualitatif dan kuantitatif. Kualitatif digunakan kalau tidak tersedia data atau tidak tersedia informasi mengenai kondisi masa lalu. Nah, ini biasanya untuk produk-produk yang inovatif, kemudian produk-produk yang baru, sehingga tidak tersedia data sebelumnya. Misalnya ada perusahaan dia mau mengeluarkan produk sepeda terbang gitu. Kan sepeda terbang ini belum ada sebelumnya. Kita nggak bisa pakai data masa lalu. Oh, berapa sih penjualan per bulan sepeda terbang ini sebelum-sebelumnya, datanya nggak ada. Dan kita juga belum tahu minat orang tuh tinggi nggak ya, kalau kita jual dengan harga sekian, laku nggak ya. Nah, oleh karena itu untuk produk-produk yang sifatnya inovatif, baru, belum pernah ada sebelumnya, maka peramalan yang digunakan biasanya adalah peramalan dengan pendekatan kualitatif. Karena nggak ada data, jadi bagaimana cara melakukan peramalan? Biasanya kita menggunakan pendapat berdasarkan pengalaman atau penilaian dari para ahli yang mengetahui minat pembeli. Dia memahami bagaimana customer behavior, bagaimana sih pasar kira-kira akan menanggapi mengenai apa sih kondisi yang akan terjadi di masa yang akan datang. Metode yang digunakan apa? Metode-metode yang sifatnya kualitatif seperti metode Delphi, menggunakan wawancara, melakukan market survey, datang ke pasar, survei ke pelanggan, bagaimana minatnya, kemampuan belinya, dan lain-lain. Menggunakan informed judgment, yaitu bagaimana kita bisa menduga berdasarkan informasi-informasi yang tersedia, dan metode-metode yang lain. Kemudian, kelompok besar kedua adalah metode kuantitatif. Nah, metode ini yang akan kita gunakan untuk pertemuan hari ini dan pertemuan minggu depan, yaitu kalau untuk barang-barang yang ada data dan informasi masa lalu, sehingga data tersebut dapat dikuantitatifkan dalam bentuk data numerik, atau bahasa mahasiswanya biasanya mereka pakai ada angkanya yang dapat kita olah, yang dapat kita jumlahkan, sehingga kita bisa kelola, kita bisa tahu menggunakan metode-metode matematis. Dalam metode kuantitatif, kita asumsikan bahwa beberapa aspek pola masa lalu akan terus berlanjut di masa yang akan datang. Maksudnya seperti apa? Kalau misalnya kita plotkan datanya, kalau misalnya datanya itu dia selalu naik, maka kita asumsikan bahwa datanya selalu naik. Atau kalau misalnya pola datanya itu dia selalu bergelombang. Tinggi pada bulan-bulan tertentu, rendah pada bulan-bulan tertentu, maka pola ini akan terus berlanjut. Dan pola-pola ini yang akan menjadi dasar dalam metode peramalan yang akan dipilih. Metodenya cukup banyak, ada 2 secara garis besar, yaitu metode deret waktu dan metode kausal. Dalam pertemuan kali ini dan minggu depan, kita hanya akan bahas mengenai metode deret waktu. Apa itu metode deret waktu? Metode deret waktu merupakan teknik peramalan yang menggunakan sejumlah data masa lalu untuk membuat peramalan. Artinya ada banyak, lebih dari 1. Semakin banyak jumlah data peramalan yang digunakan, maka akan semakin baik hasil peramalannya. Deret waktu didasarkan pada urutan dari titik-titik pada masa lalu yang berjarak sama.
Misalnya kalau datanya tiap minggu, maka datanya itu tersedia tiap minggu. Jadi katakan misalnya data minggu pertama, data minggu kedua, data minggu ketiga, data minggu keempat, dan seterusnya. Jaraknya per minggu. Data harian juga bisa. Misalnya tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3, tanggal 4, tanggal 5, ini datanya sama. Periodenya sama, per hari terus, minggu-minggu terus. Bisa juga per bulan, misalnya Januari, Februari, Maret, April, Mei, dan seterusnya. Atau juga mungkin per tahun, 2021, 2022, 2023, dan seterusnya. Jadi data yang tersedia harus dalam rentang waktu yang sama, apakah per tahun, per bulan, per hari, atau per minggu. Analisis deret waktu ini merupakan metode yang membagi data masa lalu menjadi komponen-komponen, kemudian memproyeksikannya untuk mengetahui kondisi masa yang akan datang. Contohnya, kita coba. Misalnya, Anda memiliki data permintaan dari Januari 2020, data sampai Februari 2022 udah dapat nih, karena sudah terjadi ya, berapa jumlah barang yang terjual pada tiap bulannya. Hal pertama yang perlu kita lakukan dalam melakukan peramalan adalah kita harus plotkan dia ke dalam grafik. Kenapa? Karena kalau kita lihat dalam tabel seperti ini, agak bingung ya. Supaya bisa melihat dengan jelas, maka saya buat dia dalam plot seperti ini. Kalau dalam plot seperti ini lebih enak kelihatannya ya. Nah, kalau kita lihat di sini, kita bisa melihat bahwa oh ternyata datanya naik turun ya. Naik turun, naik turun, naik turun, tapi ada satu kecenderungan yang bisa Anda lihat. Kecenderungannya apa? Dia punya kecenderungan walaupun dia naik turun, tapi bisa kita lihat bahwa kecenderungannya selalu naik. Tiap bulan itu selalu naik walaupun dia ada penurunan, dia naik, dia turun lagi, naik lagi, turun lagi, naik lagi. Tapi secara umum kita bisa lihat trennya, kecenderungannya semakin tinggi. Dalam metode peramalan, hal yang paling penting dari plot ini adalah kita harus tahu pola data. Pola data ini akan sangat mempengaruhi metode mana yang cocok, yang sesuai dengan metode peramalan yang akan digunakan. Kita akan coba dulu pelajari tentang pola-pola dari deret waktu ini. Ada beberapa pola, yang pertama adalah horizontal. Kalau horizontal, kita lihat bahwa datanya naik turun. Tapi, kalau kita lihat secara umum, secara garis besar, dia tuh sebenarnya tidak banyak berubah. Dia tuh cenderung statis gitu di sini, sama terus. Ini yang kita sebut sebagai pola horizontal. Kemudian, ada pola yang kita sebut dia sebagai musiman. Anda bisa lihat bahwa datanya naik turun. Tapi kalau kita perhatikan lagi, ini ada polanya. Polanya apa? Ketika dia lagi musim dingin, jumlah permintaannya turun. Ketika dia mulai panas, jumlah permintaannya naik. Nanti masuk lagi ke musim dingin, turun lagi. Naik ke musim panas, naik lagi. Selalu ada pola yang sama. Contohnya apa? Misalnya penjualan ice cream. Bisa jadi ketika warm season, permintaannya tinggi, tapi ketika masuk ke winter, masuk ke musim dingin, permintaan akan turun. Siapa yang mau beli es krim ketika musim salju misalnya? Nah, ini yang kita sebut sebagai musiman. Data musiman ini nggak selalu terkait dengan musim ya, tapi artinya ada pengulangan. Contohnya apa? Misalnya baju seragam sekolah. Saya nggak tahu sekarang ya, tapi dulu sebelum corona, pola seragam ini punya pola. Polanya apa? Pasti dia akan tinggi di awal tahun. Sekitar bulan Juli, bulan Agustus, itu pasti permintaannya sangat tinggi. Dia punya pengulangan di tahunan. Kemudian ada juga yang kalau misalnya kita memplotkan jumlah pengunjung mall. Kalau jumlah pengunjung mall, biasanya hari Sabtu atau Minggu, weekend, itu biasanya permintaannya tinggi. Jadi kalau kita plotkan, misalnya ini Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, itu mungkin di Senin Selasanya rendah. Tapi begitu masuk ke Sabtu tinggi, nanti Senin rendah lagi, Sabtu tinggi lagi, sehingga ada pengulangan. Ini juga dapat kita sebutkan dia sebagai musiman, yaitu ada pola pengulangan yang dapat kita perkirakan apa penyebab dari pengulangan. Kemudian ada pola deret waktu yang kita sebut sebagai siklus. Dia mirip dengan musiman, cuma biasanya polanya itu dia berulang pada jangka waktu yang lama. Jangka waktu yang panjang, mungkin setiap 5 tahun sekali atau tiap 10 tahun sekali, yang jangkanya itu jauh lebih panjang. Kemudian ada pola tren, yaitu dia ada pola pergerakan sedikit demi sedikit meningkat, atau bisa juga polanya itu dia berfluktuasi, tapi kalau kita lihat polanya itu bisa kita lihat bahwa ada pola penurunan. Nah, ini yang masuk ke dalam pola-pola. Nah, pola-pola ini akan sangat penting dalam penentuan metode apa yang kita gunakan. Oleh karena itu, langkah awal dalam pengolahan data permintaan, kita harus buat plot datanya. Ada data di sini?
Kalau kita lihat di sini, ada pola data apa? Anda bisa lihat bahwa mungkin datanya naik turun, tapi secara umum ini sebenarnya permintaan sih ada di sekitar sini. Cuma dia detailnya aja yang naik turun. Atau kita bandingkan dengan pola yang kedua. Pola yang kedua juga sama, naik turun. Tapi secara garis besar, kalau kita lihat secara umum, dia punya pola kenaikan yang seperti ini. Sehingga ini punya data yang berbeda. Nah, artinya nanti ini mungkin akan cocok menggunakan pola-pola yang sesuai dengan metode horizontal, dan ini akan cocok menggunakan metode-metode yang sesuai dengan pola trend. Metodenya apa yang akan kita pelajari? Ini metode-metode yang akan kita pelajari. Hari ini kita akan masuk sampai metode yang di sini. Nanti, minggu depan kita baru akan masuk ke metode-metode berikutnya. Ini adalah contoh kasus dari data permintaan. Misalnya di sini perusahaan mau bikin speaker, berapa sih jumlah permintaan yang diperkirakan akan terjadi di periode ke-12 ini berapa? Nah, penyelesaiannya akan kita bahas di video berikutnya. Terima kasih, selamat mempelajari.